Halo, selamat pagi semua. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Selamat pagi, Pak. Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, ini saya lanjutkan yang kemarin ya, bab 3. Kemarin kita, bab 3 ini aplikasi dari turunan ya. Kemarin kita udah bahas tentang salah satu aplikasi turunan itu mencari maksimum dan minimum ya. Nah, sekarang kita agendanya mau tentang kemonotonan dan kecekungan. Nah, ternyata untuk mengetahui fungsi itu monoton naik atau monoton turun, dan dia cekung ke atas atau cekung ke bawah, itu juga bisa pakai turunan ya. Nah, flashback dulu yang maksimum minimum. Ini kemarin ini fungsi ini punya nilai maksimum atau minimum pada S-nya ini punya ya, di mana jika dia punya maksimum minimum, di manakah nilai tersebut dicapai? Kalau di sini berarti maksimumnya di sini, kalau domainnya S-nya ini, minimumnya berarti di sini. Jika nilai-nilai itu ada, berapakah nilai maksimum? Jadi 3 pertanyaan ini yang selalu dipertanyakan ya. Apakah suatu fungsi punya nilai ekstrim? Nilai ekstrim itu apakah bisa maksimum, bisa minimum? Kalau punya, di mana dia nilai ekstrimnya? Di mana? Di mana itu berarti x-nya berapa ya? Berarti di sini koordinatnya ya. Terus berapa nilai maksimum atau minimumnya tersebut? Berapa nilai ekstrimnya? Nah, definisi maksimum minimum kemarin juga udah dibahas ya. FC, FC itu yang mana? Kan kalau FC berarti yang sumbu y-nya ya. Kalau ini C, maka di sini adalah FC. Nah, FC itu disebut maksimum pada S jika FC-nya selalu lebih besar atau paling nggak sama dengan Fx untuk semua X anggota S. Jadi kalau S-nya di sini, ya, maka FC itu selalu lebih besar daripada Fx yang lain dimanapun. Ada X di sini. Gitu, ya. Nah, yang minimum juga sama. FC disebut nilai minimum kalau FC selalu paling kecil atau paling nggak sama dengan si Fx untuk semua X. Jadi minimum di sini kan kasusnya ini. Jadi C-nya di sini. Ya, FC berarti yang ini. Nah, FC ini minimum kapan? Kalau dia selalu lebih kecil daripada Fx yang lainnya. Fx yang lainnya. Nah, kalau X di sini, Fx-nya di atasnya. X di sini, Fx-nya maka di sini di atasnya. X di sini, Fx-nya di atasnya. Jadi si Fc ini selalu kurang dari atau sama dengan si Fx. Kapan sama? Ya ketika X-nya sama dengan C. Ketika X-nya sama dengan C, maka Fc sama dengan Fx. Makanya di sini boleh sama. Fc kurang dari atau paling nggak sama dengan Fx. Nah, Fc disebut nilai ekstrim kalau dia maksimum atau minimum. Fungsi yang ingin dimaksimumkan atau diminimumkan disebut fungsi objektif. Ya. Nah, sekarang pertanyaan keberadaan. Nah, kemarin udah saya bahas juga nilai ekstrim itu di mana keberadaannya. Nah, ini kalau ada punya fx seperti ini, maka tergantung domainnya. Kalau domainnya itu 0 sampai tak hingga, maka fungsi ini nggak punya nilai ekstrim. Kenapa? Kalau dari 0, dia nggak ada maksimalnya. Ya, sampai tak hingga juga dia nggak ada. Tapi kalau S-nya dibatasi, dari 1 sampai 3, intervalnya tertutup, jadi cuma ini sampai ini, maka dia jadi punya nilai maksimum minimum. Di mana maksimum minimumnya di ujung interval ya. Maksimumnya di 1, minimumnya di sepertiga. Kalau X-nya 3, maka minimumnya sepertiga. Kenapa sepertiga? Karena fungsinya seper X. Jadi kalau X-nya 3, maka sepertiga. Nah, terus kalau diganti lagi, misalnya 1 sampai 3, satunya buka, maka dia hanya punya nilai minimum, yaitu sepertiga. Maksimumnya nggak ada. Kenapa? Karena X-nya hanya menuju ke 1. Nah, padahal yang paling besar kan 1, tapi kita nggak boleh sebut 1 karena satunya nggak ikut di sini. Kalau gitu siapa yang paling dekat dengan 1 dan lebih besar dari 1? Nah, sulit untuk kita mencari tahu siapa yang dekat sekali dengan 1 tapi lebih besar dari 1. Nah, nggak bisa disebutin ya. Setiap kamu sebutin bilangan, saya bisa selalu berikan bilangan lain yang lebih dekat dengan 1 dan lebih besar dari 1. Selain yang kamu sebutkan. Nah, jadi dia nggak punya nilai maksimum, tapi dia punya nilai minimum. Berarti kan dia punya nilai maksimum minimum di interval yang tertutup. Ya, kalau intervalnya tertutup, nah, di ujung intervalnya dia bisa jadi ada nilai maksimum minimum. Nah, terus kalau fungsinya diganti seperti ini, ya, kalau diganti seperti ini, maka maksimumnya di mana? Maksimumnya punya nggak? Maksimumnya nggak punya, karena maksimumnya kan di sini 2. Tapi 2 kan nggak ada. 2 ini kan lubang kan? Karena pada saat X sama dengan 2, nilainya adalah 0. Kenapa kok 0? Bukan 2. Karena ini yang dilingkari, ini yang dipenuhin. Jangan ini lubang. Jadi artinya ketika X sama dengan 2, nilai fungsinya itu bukan 2, tapi 0. Kenapa? Karena di sini. Jadi ketika X sama dengan 2, dia bukan nilai maksimum. Terus berapa dong nilai maksimumnya? Nilai maksimumnya sih harusnya dekat ke 2. Berapa sih dekat ke 2 itu?
Nah, nggak ada kan ya, jadi ini nggak punya nilai maksimum. Terus, punya nilai minimum nggak? Punya nilai minimum nggak? Nilai minimumnya ada berapa ya? 0 ini kan yang paling kecil kan. Ketika X sama dengan 2, maka nilainya fx-nya 0. Nah, maka X sama dengan 2 ini adalah nilai minimum letak pada saat dia minimum. Berapa nilai minimumnya? 0. Ya. Jadi dia nggak punya maksimum, tapi dia punya minimum. Nah, titik ini namanya titik apa? Singular ya. Kenapa titik singular? Karena dia tidak kontinu. Kalau nggak kontinu berarti pasti tidak terturunkan. Ya. Kalau dia nggak kontinu, ini kan nggak kontinu di 2 nih. Nah, berarti pasti dia tidak terturunkan di situ. Nah, kalau tidak terturunkan ya berarti dia titik singular. Ingat tidak terturunkan itu ketika f aksennya tidak ada. Nah, ketika f aksen nggak ada berarti titik x sama dengan 2 ini adalah titik singular. Ya, karena turunannya tidak ada. Kenapa nggak ada? Karena dia tidak kontinu. Nah, terus ada teorema nih. Kalau f-nya kontinu pada interval tertutup AB, jadi f-nya kontinu, oke, kontinu artinya nggak putus ya. Ini kan putus berarti ini nggak kontinu. Kontinu contohnya seperti ini. Nah, ini kontinu ini. Kontinu, ini juga kontinu yang tadi. Nah, ini juga kontinu ya. Secara grafik untuk mengetahui fungsi kontinu atau nggak kontinu dari mana sih? Ya, kalau gambar kita nggak perlu ngangkat pensil. Nah, coba gambar fungsi ini. Kalau kita gambar, nah kita perlu ngangkat pensil kan, pindah ke sini. Nah, tapi kalau ini kita perlu ngangkat pensil nggak? Nggak, ini berarti kontinu. Ini juga. Fungsi ini kontinu nggak? Ini kontinu. Kenapa? Karena kita gambar nggak perlu ngangkat pensil. Ini kontinu. Ya. Secara gambar kayak gitu. Mudahnya melihat fungsi kontinu atau nggak kontinu. Ingat, kalau dia nggak kontinu berarti pasti nggak terturunkan. Kalau nggak terturunkan berarti titik itu titik singular. Kalau dia titik singular berarti bisa jadi dia punya nilai ekstrim. Lihat, ini kan titik singularnya X sama dengan 2 kan? Pada saat 2 ini dia titik singular kan? Dia punya nilai ekstrim nggak? Punya. Berapa nilai ekstrimnya? Dia nilai minimum yang dia punya. Ketika X sama dengan 2, dia nilai minimum. Ya. Jadi, tadi di ujung interval, terus di titik singular, sama apa tadi? Sama titik stasioner. Ya, keberadaan nilai ekstrim itu ada di 3 tempat itu. Nah, sekarang ini kalau misalkan f-nya kontinu pada interval tertutup. Oke, kontinu udah tahu ya tadi ya. Kontinu itu kalau secara gambar, kita gambarnya nggak perlu ngangkat pensil, nggak perlu ngangkat alat gambar. Pada interval tertutup AB. Oh, intervalnya tertutup. A sama B-nya ikut. Maka f akan mencapai nilai maksimum dan nilai minimum di sana. Jadi ini jaminan ya. Jaminan kalau dia kontinu di interval AB, maka pasti ada nilai ekstrim. Di manakah dia? Nggak tahu. Tapi teorema ini menjamin pasti dia punya nilai ekstrim. Nilai ekstrimnya entah nilai maksimum atau nilai minimum. Bahkan dua-duanya di sini dan. Ya, bahkan dia dan. Dan artinya apa? Berarti dia punya nilai maksimum dan dia juga punya nilai minimum. Ya, asalkan dia kontinu pada interval tertutup AB, maka dia pasti punya nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, sekarang di mana terjadi nilai ekstrim tadi sudah dibahas nih, di titik ujung interval. Di titik stasioner, kapan stasioner? Ketika f aksennya sama dengan 0. Kenapa f aksen sama dengan 0? Karena di stasioner itu gradiennya mendatar. Gradien garis singgungnya mendatar. Nah, kalau mendatar kan gradiennya 0 ya. Karena dia gradien garis singgung, berarti f aksennya yang sama dengan 0. Terus titik singular. Titik singular itu apa? Ketika turunannya tidak ada. Ya. Nah, ini contohnya. Di ujung interval, berarti maksimum minimum bisa ada di sini. Di titik stasioner, bisa jadi ada di sini. Atau di titik singular. Nah, ya. Nah, terus sekarang kita lanjut ke 3.2. Nah, ini materi kita. Tadi itu flashback ya. Kemonotonan dan kecekungan turunan. Jadi, selain aplikasi turunan itu selain untuk mencari maksimum minimum, kita juga bisa mencari fungsi itu monoton atau cekung dengan turunan. Ya. Gimana caranya nih? Kita sebelum tahu caranya kita harus tahu dulu definisi monoton dan cekung. Dikatakan monoton itu gimana sih? Dikatakan cekung itu gimana sih? Gitu. Nah, kita lihat definisinya dulu. Ya. Misalkan f terdefinisi pada interval i, oke, ini f-nya. Ya. Terdefinisi pada interval i, ini intervalnya. Terdefinisi itu berarti ada nilainya, ada fx-nya semua. Ya. Nah, f disebut naik. Nah, ini maksudnya monoton naik ya. F disebut naik pada interval I, naik pada interval I, jika untuk setiap pasang bilangan X1 dan X2 dalam I, ya, jika X1 kurang dari X2, maka Fx1 kurang dari Fx2.
Nah, kalau bingung, ya perhatikan. Ini maksudnya apa sih? Kok X1 kurang dari X2, maka X1 kurang dari X2? Nah, perhatikan sebelah sini. Saya akan jelaskan. Coba saya tanya dulu. Kalau saya punya 4 fungsi, saya tanya, ini fungsi naik atau turun? Halo? Ini fungsi naik apa turun? Mungkin, Pak. Apa? Naik, Pak. Naik. Pak. Ini Pak. naik apa turun? Yang ini naik apa turun? Naik, Pak. Naik juga, Pak. Naik. Ini naik apa turun? Turun, Pak. Turun, Pak. Turun, Pak. Ini naik apa turun? Naik, Pak. Naik, Pak. Pak. Naik. Oke. Ini turun apa naik? Naik, Pak. Turun, Pak. Turun, Pak. Naik apa turun yang bawah ini? Turun, Pak. Turun, Pak. Turun, Pak. Turun ya. Nah, coba kalau kalian lihat tadi, saya menggambarnya yang tadi dari bawah ke atas, naik. Yang ini saya menggambarnya tadi dari atas ke bawah. Nah, itu niatnya mengecoh ya. Bahwa harapan saya ingin tahu kalian terkecoh apa enggak. Ternyata enggak ya. Pas saya menggambar naik, kalian jawab ini naik. Pas saya gambar ini turun, kalian jawab tetap ini naik. Ya, benar ya. Jadi, fungsi naik atau turun itu tidak bergantung pada bagaimana cara menggambar. Mau saya menggambar dari bawah ke atas, mau dari atas ke bawah, kalau dia naik ya naik aja. Ya. Ini juga yang ini tadi saya menggambarnya dari atas ke bawah, turun. Sedangkan yang ini tadi saya menggambarnya dari bawah ke atas, seolah-olah naik. Padahal ini juga dua-duanya turun. Ya. Bedanya apa? Ini fungsi naik yang cekung ke bawah, ini fungsi naik yang cekung ke atas. Sedangkan ini fungsi turun yang cekung ke bawah, ini fungsi turun yang cekung ke atas. Nah, sekarang coba kita terapkan sama definisi ini. Tadi yang naik kan yang ini kan? Coba saya kasih bedanya. Yang atas ini tadi naik. Ya, yang atas ini tadi naik. Sedangkan yang bawah ini turun dua-duanya. Ya. Ini cekung bawah. Bawah. Sedangkan ini cekung atas. Ya. Sebentar. Ini. Nah, dua ini atas bawah ini cekung bawah, yang ini cekung atas. Jadi maksudnya ini sama-sama fungsi naik, ini sama-sama fungsi turun, ini sama-sama cekung bawah, ini sama-sama cekung atas. Ya. Nah, kita lihat definisi ini. Naik dulu, kita bahas naik sama turun dulu. Berarti cekung bawah, cekung atasnya nggak usah dilihat. Fungsi disebut naik. Nah, naik itu kan berarti dua ini ya. Fungsi disebut naik pada interval I. Interval itu berarti ini buat domainnya. Ini kan karena gambarnya cuma segini, berarti domainnya cuma segini. Ya. Fungsi disebut naik pada interval I jika untuk setiap pasang X1, X2. Oh, berarti harus ada X1 sama X2. Nah, apa hubungan X1, X2? X1, X2 kan bisa di sini, bisa di sini. X1 di sini, X2 di sini, atau X2 di sini, atau X1 di sini. Ya kan? X2 di sini, X1 di sini, gitu kan? Atau X1 di sini, X2 yang di sini. Nah, kita nggak tahu. Tapi sama definisi sudah dikasih tahu bahwa X1-nya harus kurang dari X2. Berarti X1 lebih dulu daripada X2. Jadi artinya, kalau di sini ada X1, berarti X2-nya harus di sini. Ini juga, kalau di sini ada X1, berarti X2 harus di sini. Kenapa? Karena definisinya udah nyuruh bahwa X1 harus kurang dari X2. Jadi nggak mungkin X2 di sini, X1 di sini. Ya, nggak mungkin juga X2 di sini atau X1 di sini. Jadi X1 harus kurang dari X2. Oke, sekarang X1 udah kurang dari X2, maka Fx1-nya harus kurang dari Fx2. Sekarang perhatikan, kalau X1 di sini, maka Fx1 di mana? Kalau X1 di sini, maka Fx1 ada di sini. Ini adalah Fx1. Kalau X2 di sini, maka Fx2 di mana? Fx2 di sini. Ini adalah Fx2. Nah, perhatikan, apa hubungan Fx1 dengan Fx2? Siapa lebih besar siapa? Fx2 lebih besar dari Fx1 kan? Berarti Fx1 kurang dari Fx2. Nah, lihat, Fx1 kurang dari Fx2. Ya, sekali lagi, fungsi disebut naik kalau jika X1 kurang dari X2, maka Fx1 harus kurang dari Fx2. Kalau X1 kurang dari X2,
maka fx1-nya harus lebih besar dari fx2. fx1-nya harus kurang dari fx2. Lihat fx1-nya kurang dari fx2. Kok tahu kalau kurang ya? Ini di bawahnya fx2, berarti ini kan lebih kecil daripada fx2. Nah, sekarang kita terapin ke fungsi naik yang di sini. Ya. Fungsi disebut naik jika x1 kurang dari x2, oke, ini udah x1 kurang dari x2. Kalau x1-nya di sini, maka fx1 di mana? x1 di sini, maka fx1 di sini. Nah, x2-nya di sini, maka fx2 di mana? Kalau x2 di sini, maka fx2 kira-kira di sini. Nah, lihat tetap ya, fx1 kurang dari fx2. Berarti ini sama-sama fungsi naik. Kenapa? Karena memenuhi kriteria ini. Bahwa jika x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari fx2. Nah, coba kita terapin ke sini. Coba, ini jangan-jangan naik juga nih. Nah, coba kita terapin. Berarti pertama, x1 harus di sini, x2 harus di sini. Ya. Oke, x1 udah kurang dari x2. Nah, sekarang fx1 di mana? Kalau x1 di sana, maka fx1-nya ada di sini. Nah, kalau x2 di sini, maka fx2-nya ada di sini. Lihat hubungannya apa? X1-nya kurang dari X2, tapi fx1-nya lebih besar daripada fx2. fx1-nya lebih besar daripada fx2. Nah, ini kan nggak memenuhi definisi naik ya. Karena kalau naik itu fx1 harus kurang dari fx2. Tapi yang kita punya di sini, fx1 lebih besar dari fx2. Berarti ini bukan fungsi naik. Ya iya, karena ini fungsi turun. Nah, kalau fungsi turun gitu. Kalau fungsi turun, jika x1 kurang dari x2, maka fx1-nya harus lebih besar dari fx2. Nah, karena fx1-nya lebih besar dari fx2, maka ini fungsi turun. Ya, coba ini juga. Ini kan fungsi turun ya tadi ya. Gimana ngeceknya? Nah, ini kalau fungsi turun tuh x1 kurang dari x2. Sama ya, naik sama turun kriterianya sama-sama x1 harus kurang dari x2. Berarti kita harus punya dulu x1 di sini, ini x2. Sudah punya, kita harus pastikan bahwa x1-nya kurang dari x2. Oke, karena x1 sebelah kiri, maka x1 kurang dari x2. Kalau x1 di sini, maka fx1 di mana? Maka fx1 di sini. fx1. Kalau x2 di sini, maka fx2 di sini. Nah, lihat yang terjadi, fx1-nya lebih besar dari fx2. Berarti ini fungsi turun. Kok tahu fx1-nya lebih besar dari fx2? Karena fx1-nya di atas fx2. Kalau di atas berarti dia lebih besar daripada fx2. Jadi ini fungsi turun. Gitu ya. Paham ya? Jadi, kalau kalian lupa, fungsi naik apa ya definisinya? Fungsi turun apa ya definisinya? Udah gambar aja. Ya, gambar aja, misalkan saya lupa. Mana ya gambarnya? Ini naik apa turun ya? Ini karena saya gambarnya dari bawah ke atas, seolah naik ya. Ini naik apa turun ya? Nah, ini dua-duanya sama-sama naik. Ya, kalau bingung ya udah buat koordinatnya. Terus buat x1, buat x2, dan juga buat x1, buat x2. x1 di sini, maka ini fx1. x2 di sini, maka ini fx2. Nah, karena fx1-nya kurang dari fx2, maka dia fungsi naik. Ini juga sama. Karena x1 di situ, maka fx1 kita punya di sini. x2 di sini, maka fx2 kita punya di sini. Karena fx1-nya kurang dari fx2, maka ini fungsi naik. Gitu ya. Nah, untuk yang turun juga sama. Nah, F disebut monoton murni pada I jika F naik atau turun saja. Ya, jadi kalau dia naik saja atau turun saja, berarti dia monoton murni. Maksudnya gimana, Pak? Nah, ini, coba lihat. Ini naik apa turun? Turun ya, udah ada tulisannya di sini ya. Nah, ini turun, terus di sebelah sini naik. Nah, ini namanya nggak monoton murni. Kenapa? Karena dia ada turun dan ada naik di selang ini. Di selang ini, di interval ini. Kecuali intervalnya kita batasin dari 0 sampai C, nah, maka dia monoton murni, yaitu monoton apa? Monoton turun. Dari C sampai tak hingga, dia monoton naik, monoton murni. Ya. Gitu. Nah, kalau ada dua, turun dan naik, atau naik dan turun, ya, dalam satu grafik, maka dia tidak boleh disebut monoton. Karena ada dua. Ya, mau disebut monoton apa? Monoton naik atau monoton turun? Nggak bisa, karena dia ada naik dan turun. Jadi disebut monoton kalau dia naik saja atau turun saja ya.
Nah, sekarang itu kan tadi secara grafik ya. Hubungannya apa nih sekarang sama turunan? Katanya ini aplikasi turunan. Tadi saya baru jelasin definisi dari fungsi naik dan fungsi turun. Sekarang hubungannya sama turunan apa? Nah, kita cari hubungannya. Nah, coba lihat ya. Misalkan f continue pada interval i, oke, ini saya punya fungsi f continue pada interval i. Ini intervalnya dari sini sampai sini. Sekarang, jika f aksen lebih dari 0 untuk semua titik dalam i, maka f naik pada i. Nah, coba perhatikan. Jadi kalau boleh saya tulis di sini, ya. Ini f naik jika f aksen x-nya lebih besar dari 0. Sebaliknya, jika f aksennya turun dari 0, maka dia turun. Jika f aksennya kurang dari 0, maka fungsinya turun pada i. Jadi, f fungsi turun jika f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, hubungannya apa nih? Sama f aksen tadi kan Bapak cuma jelasin ini x1 kurang dari x2, fx1 kurang dari fx2, nggak ada turunan sama sekali di sini. Nah, kok tiba-tiba di sini keluar turunan? Hubungannya apa? Nah, coba kita cari hubungan. Ingat, turunan itu apa? F aksen x itu apa? F aksen x itu adalah kemiringan garis singgung, ya kan? Di bab 2 udah kita bahas bahwa f aksen x kan definisinya limit kemarin ya. Ternyata limit itu adalah turunan garis singgung kan, yang pakai garis sekan kemarin tuh. Garis sekan, kemiringan garis sekan, kemudian semakin dekat titiknya, maka dia jadi garis tangan. Kalau semakin dekat, maka limit hanya menuju 0. Nah, ternyata si gradien itu adalah definisi dari turunan, ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Jadi, f aksen ini adalah menyatakan kemiringan garis singgung, kan? Nah, coba lihat di sini. Ini fungsi naik, ini juga fungsi naik. Kalau ada titik di sini, maka kira-kira gradien garis singgungnya gimana? Atau garis singgungnya gimana? Kalau ada di titik di sini, maka garis singgungnya ada begini kan? Nah, kalau ada titik di sini, maka garis singgungnya yang ini. Kalau ada titik di sini, maka garis singgungnya yang ini. Kalau ada titik di sini, maka garis singgungnya yang ini. Ada titik ini, garis singgungnya ini. Sampai di ujung pun garis singgungnya gini. Nah, perhatikan. Setiap naik, setiap titik di fungsi naik, ini kan fungsi naik ya, maka garis singgungnya itu miring ke kanan kan? Selalu begini miringnya. Nah, kalau miring kanan, itu artinya apa? Gradiennya positif atau negatif? Gradiennya positif. Makanya kalau fungsi naik, maka gradiennya positif. Nah, ini bahasa manusianya gitu. Kalau fungsi naik, maka gradiennya positif. Positif itu apa? Lebih dari 0 kan? Nah, gradien itu apa? F aksen. Ya. Jadi F aksennya lebih besar dari 0. Nah, coba satu lagi. Ini kan naik yang cekung bawah. Nggak percaya, jangan-jangan yang ini nggak memenuhi. Nah, ini kan juga naik ya. Ya, kita coba aja. Saya punya titik di ujung sini. Nah, kira-kira garis singgung di titik ini gimana? Garis singgungnya gini kan? Nah, gini. Terus titiknya saya ganti di sini. Nah, garis singgungnya mana? Garis singgungnya yang ini. Saya ganti lagi di sini. Titiknya, garis singgungnya gini. Saya ganti di sini garis titik singgungnya. Maka garis singgungnya begini. Saya ganti sampai di ujung. Nah, gini. Saya ganti sampai sini. Nah, mau sepanjang fungsi naik itu, ya, di sepanjang fungsi naik itu, garis singgung di setiap titik itu selalu bentuknya miring ke kanan. Nah, selalu bentuknya begini. Ya, artinya apa? Berarti kemiringan garis singgungnya selalu positif. Kalau garis miring ke kanan kan kemiringannya positif ya. Nah, karena ini garis singgung, maka f aksennya positif. Ya, maka f aksennya lebih besar dari 0. Gitu ya. Jadi tahu ya hubungannya ya. Nah, sekarang kalau fungsi turun. Fungsi turun gimana? Fungsi turun jika f aksennya kurang dari 0. Berarti ini kalau dimanusiakan gimana? Fungsi akan turun jika kemiringan garis singgungnya kurang dari 0. Coba kita cek, bentar nggak? Ini fungsi turun, ini fungsi turun. Kita coba satu-satu di sini. Misalkan saya punya titik singgung di sini. Maka kira-kira garis singgungnya yang mana? Begini kan? Saya ganti titiknya di sini. Maka garis singgungnya kira-kira begini. Saya ganti di sini titik singgungnya, maka garis singgungnya di sini. Saya ganti di sini, garis singgungnya di sini. Saya ganti di sini, di sini. Titik singgung di sini, gini. Nah, di sepanjang fungsi turun ini, garis singgungnya itu kemiringannya selalu begini miringnya. Artinya apa? Berarti kemiringan garis singgungnya selalu negatif. Nah, kalau garis yang miring ke kiri kan gradiennya kemiringannya negatif ya.
Nah, makanya f aksennya kurang dari 0. Sama, ini juga. Ya. Kalau saya punya titik singgung di sini, maka garis singgungnya begini. Saya punya titik singgung di sini, di sini. Saya punya titik singgung di sini, begini. Di sini, di sini, di sini. Nah, di sepanjang ini selalu miringnya gini. Nah, miring ke kiri. Berarti garis singgungnya itu kemiringannya selalu negatif. Berarti garis singgung itu dilambangkan oleh F aksen kemiringannya. Berarti F aksennya selalu kurang dari 0. Gitu ya. Nah, kalau dari gambar ini, kayak gitu. Jadi ini kan fungsi naik, ini ada fungsi turun. Kalau naik, garis singgung di sini selalu miring ke kanan sampai di sini. Kecuali di 0. Kalau di 0 dia apa? Kemiringannya mendatar kan? Kalau mendatar berarti F aksennya 0. Nah, F aksen 0 berarti artinya apa? Jadi dia titik stasioner di sini. Benar kan ini stasioner? Ya. Nah, begitu masuk ke sini, kemiringannya berubah jadi negatif, miring ke kiri. Di sepanjang interval ini sampai sini, kemiringannya selalu negatif. Nah, gitu. Jadi, apa hubungan fungsi naik dengan turunan? Nah, ternyata kalau dia fungsi naik, maka kemiringan garis singgungnya di interval itu selalu positif. Berarti dalam bahasa matematika, f aksen x-nya selalu lebih besar dari 0 di interval itu. Nah, sedangkan fungsi turun, itu kalau apa? Kalau f aksennya selalu kurang dari 0. Ya. Nah, sekarang coba ini. Cari di mana F naik dan di mana F turun. Nah, ini kita kan nggak tahu nih gambarnya gimana kan. Waduh, ini gambar ini gimana ya? Tapi disuruh nyari nih. Di mana dia naik, di mana dia turun. Nah, kita gambar aja. Ini misal fx-nya adalah 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x tambah 7. Nah, tadi fungsi naik itu kalau apa? Fungsi naik kalau apa? Fungsi naik kalau apa? F aksen X lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0, maka fungsinya naik. Nah, ini kita cari dulu. Ya. Berarti cari F aksennya dulu. F aksen sama dengan 0. Kenapa F aksen sama dengan 0? Lihat, F aksen sama dengan 0. Berarti ini artinya sama aja. Kalau dimanusiakan ini apa? Ini menyatakan kemiringan garis singgung. Kemiringan garis singgungnya sama dengan 0. Oh, berarti ini sama aja cari garis singgung yang mendatar. Kalau garis singgung mendatar hanya akan terjadi dia di stasioner. Berarti sama aja ini saya nyari titik stasioner. Nah, F aksennya apa? Berarti 6x kuadrat min 6x min 12 sama dengan 0. Kalau dibagi 6 berarti x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Kalau dikali min 2, kalau dijumlah min 1 berarti berapa nih? 2, 1, gini. Ya. Min 2 tambah min 1, min 1, min 2 kali 1, min 2. Oke, berarti di sini x min 2 dikali x plus 1 sama dengan 0. Ada dua bilangan, ini sebuah bilangan. Dua bilangan itu kalau saya kali hasilnya 0. Berarti pasti salah satunya ada yang 0. Kalau enggak ini yang 0, berarti kalau enggak x min 2 yang sama dengan 0, atau x plus 1 yang sama dengan 0. Ya. Kalau x min 2 sama dengan 0 artinya apa? Berarti x sama dengan 2, berarti ini x harus sama dengan min 1. Berarti dari sini apa? Dari sini berarti 2 dan min 1 ini adalah titik stasioner. Apa titik stasioner? Titik di mana terjadi perubahan dari naik ke turun atau dari turun ke naik. Nah, kalau misalkan fungsinya begini, ini kan turun, terus ini naik. Nah, itu juga stasioner kan? Nah, kita nggak tahu nih, di min 1 sama 2 ini dia stasionernya naik apa turun. Yang kita tahu pokoknya di X2 dan di X min 1, dia stasioner. Ya. Cuman kita nggak tahu dia stasionernya maksimum atau stasioner minimum. Ya. Nah udah, terus kalau mau disuruh nyari fungsi naik dan fungsi turun gimana? Ya udah, berarti tinggal naik dan turun itu kan bergantung pada apakah f aksen x-nya lebih besar atau kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, berarti apa? Fungsinya turun. Ya. Kalau bisa dari 0, maka fungsinya naik. Ya udah, kita cari aja f aksen yang lebih besar dan yang kurang dari 0. Padahal f aksennya siapa? F aksennya ini. Berarti kita buat garis bilangan. Sini min 1 seperti ketidaksamaan. Ini 2. Pas di min 1 dan 2, dia f aksennya sama dengan 0. Ya. Pas di min 1 dan 2, dia f aksennya sama dengan 0. Yang kita cari apa? Yang kita cari f aksen yang lebih dari 0 dan f aksen yang kurang dari 0. Nah, mana nih yang lebih dari 0 dan yang kurang dari 0? Nah, kita uji aja. Kita ambil kalau 0 di sini,
Ini 0 kan di antara min 1 dan 2 ya. 0 di sini masukkan ke F aksen. Kalau dimasukkan F aksen, 0, 0, min 12, negatif. Berarti ini negatif. Ya. Berarti yang ini negatif. Terus ambil titik uji di sini 3. Kalau 3 dimasukkan, 3 kuadrat boleh dimasukkan ke sini, boleh dimasukkan sini ya. Ini kan sama ya. 3 kuadrat berapa? 0 dimasukkan sini kan juga negatif juga, min 2. Yang negatif juga. Saya masukkan sini karena lebih mudah ya. Kalau ambil titik uji di sini 3, 3 kuadrat 9, 9 dikurangi 3, 6, 6 dikurangi 2, 4. Berarti yang di sini positif. Ya. Terus yang di sini berapa? Min 2. Kalau ambil min 2, berarti min 2 kuadrat itu 4. 4 dikurangi min 2. 4 dikurangi min 2. Berarti 4 ditambah 2. 6. 6 kurangi 2, 4. Berarti di sini positif. Ya udah, berarti udah tahu kan? Ini kan F aksen tadi. Tadi kita tahu masukkan plus minus plusnya tadi dari fx atau dari F aksen? Dari F aksen kan? Nah, udah. Berarti yang di sini, yang positif ini dia naik. Ini dia naik. Terus yang di sini ini dia turun fungsinya. Ya. Nah, pas di min 1 sama 2, dia stasioner. Dia stasioner artinya apa? Berarti fx-nya sama dengan 0. F aksen x-nya sama dengan 0. Itu. Sebentar. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Kan F aksennya positif. Berarti dia naik. Naiknya di mana nih? Naiknya dari min hingga sampai min 1. Berarti kalau saya simpulkan, berarti Fx naik di mana? Di interval min hingga sampai min 1. Terus dan di 2 sampai hingga. Terus Fx turun di mana? Turun di min 1 sampai 2. Nah, interval buka. Kenapa kok interval buka? Kenapa nggak interval tutup? Ya, karena min 1 sama 2-nya nggak ikut kan? Kenapa min 1, 2-nya nggak ikut? Karena min 1, 2 pada saat di min 1 dan pada saat di 2, F aksen X-nya sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, dia nggak lebih dari 0, nggak kurang dari 0. Dia sama dengan 0. Berarti dia nggak naik dan dia juga nggak turun. Nah, dia stasioner. Ya. Gitu. Paham ini? Sampai sini paham? Paham ya? Nah, sekarang Oke, sekarang saya gambar lagi ya. Sekarang kita udah tahu fungsi yang tadi itu ini fungsinya tadi ada min 1, di sini ada 2. Nah, dari sini ke sini naik, sini ke sini naik. Terus ini ke sini dia turun. Padahal fungsi naik itu ada 2 kan ya. Fungsi naik itu ada 2. Naik itu bisa begini atau bisa begini. Ya, ini naik yang cekung ke atas, ini naik yang cekung ke bawah. Nah, dari sini sampai ke sini, itu naik. Nah, kita nggak tahu nih, kita pasangkan ini atau ini nih di sini, di sekitar sini. Apakah naiknya di sini? Apakah naiknya di sini? Apakah naiknya di sini? Apakah naiknya di sini? Ini kan semuanya naik. Atau naiknya gini? Nah, ini atau naiknya begini? Ya, kan nggak tahu. Nah, gimana cara mencari tahunya? Ya, masukkan ke nilai fungsinya. Nah, ke nilai fungsinya. Pada saat X-nya min 1, berarti F min 1 berapa? 2 kali min 1 min 2. Min 2 dikurang 3, min 5. Min 5 ditambah 12. Ya. Min 5 tambah 12 berapa? Min 5 tambah 12, 7. 7 tambah 7 berapa? 14. Artinya apa? Ini sekarang kita gambar fx-nya. Ya, karena kita masukkan ke fx, maka ini kita gambar ke fx-nya. Artinya apa? Berarti pada saat x-nya min 1, maka nilai fungsinya itu 14. 14 itu di atas sumbu x. Berarti kita anggap, nah di sini. Ini misalnya 14. Ya, ini sumbu x-nya. Berarti pada saat min 1, dia di sini. Nah, sekarang masalahnya fungsi naiknya apakah fungsi naik begini atau fungsi naik begini? Apakah fungsi naik yang cekung ke bawah, begini, atau fungsi naik yang cekung ke atas? Kita nggak tahu kan? Nah, coba. Ada 2 kemungkinan. Sekarang kita cek dulu yang 2.
pada saat F2, pada saat X-nya 2, masukkan ke sini, F2 berapa? F2 itu sama dengan berapa? F2 sama dengan berapa? Dimasukkan, berarti 2 kali 8, 16 ya. 16 dikurangi 12. 16 kurangi 12 berapa? 4. 4 dikurangi 24. Min 28. Min 28 ditambah 7. Negatif ya. Negatif. Negatif 21 ya. Berarti pada saat X-nya sama dengan 2, dia karena hasilnya min 21, berarti di bawah sumbu X. Berarti ada di sini. Pada saat X-nya 2, dia ada di sini. Dan ini adalah stasioner. Dan ini adalah stasioner. Kok tahu, Pak? Ya iya, karena pada saat min 1 sama 2, tadi kan stasioner. Pada saat X-nya min 1, nah, pada saat X-nya min 1 sama 2, kan F aksennya sama dengan 0. F aksen sama dengan 0 artinya apa? Dia stasioner. Berarti artinya pada saat di titik ini dan ini, itu dia stasioner. Cuman kita nggak tahu nih stasionernya apakah begini, apakah begini. Ini juga kita nggak tahu apakah stasionernya begini atau stasionernya begini. Nah, untuk mencari tahu gimana? Kita belajar kecekungan dulu kan. Kita harus tahu apakah ini cekung ke bawah gambarnya atau cekung ke atas begini. Ya. Nah, sekarang coba aja kita belajar kecekungan. Tapi sebelum belajar kecekungan, sampai sini paham atau enggak? Paham enggak? Sampai sini. Bahwa apanya sih Pak yang paham? Ya, di mana dia naik, di mana dia turun. Ya, dari sini kita tahu bahwa di min 1 dan di 2 dia stasioner. Ya. Terus di interval min tahingga sampai min 1 dia naik. Di interval 2 sampai tahingga dia juga naik. Di interval min 1 sampai 2 dia turun. Ya. Sekarang kalau mau gambar aslinya gimana Pak? Ini kan dari interval min tahingga sampai min 1 katanya naik. Tapi naik kan bisa begini, bisa begini. Nah, yang mana nih? Nah, berarti kita perlu tahu nih, di interval ini dia cekung atas atau cekung bawah. Ya. Nah, untuk tahu cekung atas cekung bawah, berarti kita harus belajar dulu kecekungan. Nah, ya, kita lihat. Nah, ini kecekungan ya. F disebut cekung ke atas pada I jika F aksen menaik pada I. Ya. Sebaliknya, F disebut cekung bawah pada I jika F aksen menurun pada I. F aksen menaik pada I. Tadi F disebut naik kapan? F disebut naik kapan? Menurut definisi tadi. Ini tadi. F naik jika F aksennya lebih dari 0 kan? F turun jika F aksennya kurang dari 0. Nah, sekarang ini F disebut cekung ke atas kalau F aksennya naik. Artinya apa? Ini saya tulis lagi ya. Yang ini saya tulis lagi di sebelah sini. F naik ya. Jika F naik jika F aksennya lebih besar dari 0. Terus F turun jika F aksennya kurang dari 0. Nah, sekarang F aksen naik. F aksen naik berarti apa? Coba ini saya copy. Tapi bukan F, tapi F aksen. F aksen naik jika apa? Jika apa? F naik jika F aksen lebih dari 0. F naik jika turunan pertama dari F lebih besar dari 0. Saya ulang. F naik jika turunan pertama dari F lebih besar dari 0. Terapin ke sini. F aksen naik jika turunan pertama dari F aksen. Ya. Berarti artinya apa? F double aksen. Paham ya? Kan fungsi F disebut naik jika turunan pertamanya lebih dari 0. Fungsi F aksen disebut naik jika turunan pertama dari fungsi F aksen, yang berarti sama aja dengan turunan pertama dari F aksen apa? F double aksen kan? Nah, F aksen naik jika F double aksennya lebih besar dari 0. Ya, ini juga sama. Ya. F aksen turun. Nah, kita mau ngomongin apa nih F aksen turun? Ini. F aksen menurun. Ya. Nah, F aksen turun jika apa? Nah, perhatikan sini.
F turun jika turunan pertama dari F kurang dari 0. Turunan pertama dari F. Sekarang ini, F aksen turun jika turunan pertama dari F aksen. Nah, turunan pertama dari F aksen berarti F double aksen. Kurang dari 0. Ya. Nah, jadi F aksen naik kapan? Ini. Nah, apa itu? Dia cekung ke atas. Berarti ini cekung ke atas. Ini cekung atas, ini cekung bawah. Ya. Jadi cekung ke atas itu kalau F aksennya naik. Kapan F aksen naik? Kalau F double aksennya lebih besar dari 0. Ya. Cekung ke bawah, kapan? Kalau F aksennya turun. F aksen turun kapan? Kalau F double aksennya kurang dari 0. Ya, paham ya? Jadi, bahasa sederhananya, kalau F double aksen X-nya lebih besar dari 0, maka dia cekung atas. Kalau F double aksen X-nya kurang dari 0, maka dia cekung bawah. Ya. Nah, kita terapin nih sekarang ke sini. Kita tadi kan mau gambar ini kan? Nah, berarti sekarang untuk mengetahui dia cekung atas atau cekung bawah, kita pakai apa tadi? Pakai double aksen. Udah, kita cari sekarang double aksennya. F double aksen. Nah, tadi fx-nya apa? Fx-nya tadi ini ya. F. Saya tulis lagi. Jadi fx-nya adalah 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7. Nah, f aksen x-nya adalah 6x kuadrat min 6x min 12. F aksen untuk mengetahui dia naik atau turun. Udah kita cari tadi kan. Sekarang kita ingin tahu apakah dia naiknya cekung bawah atau cekung atas. Nah, untuk mengetahui kecekungan, kita pakai double aksen. Nah, kayak yang ini. Nah, ini. Ya. Kalau cekung atas, dia F double aksennya lebih dari 0. Kalau cekung bawah, dia F double aksennya kurang dari 0. Jadi kita cari F double aksen. Nah, F double aksen X-nya adalah 12X min 6. Ya. 12X min 6. Nah, kita cari nih. F double aksen X yang sama dengan 0. Sama kayak tadi. Kan kita cari F aksen X sama dengan 0 ya. Supaya bisa tahu mana yang kurang dari 0, mana yang lebih dari 0, kita harus cari dulu yang sama dengan 0-nya di mana. Kalau kita mau cari yang kurang dari 0 atau yang lebih dari 0, kita harus cari dulu yang sama dengan 0-nya di mana. Ya. Nah, F double aksennya berapa? 12X min 6 sama dengan 0, berarti 12X sama dengan 6, berarti X sama dengan setengah. Artinya apa? Di X sama dengan setengah ini, F double aksennya sama dengan 0. Jadi kalau saya punya garis, ya, ini saya gabung garisnya di sini. Nah, setengah itu di mana? Setengah itu di ini ya, di antara ini ya. Jadi setengah, saya misalkan aja di sini, misalkan di setengah. Setengah ya. Nah, ini fungsi apa? Ini fungsi F double aksen. Sardini pupil 9. Yang ini tadi fungsi Fx, yang ini fungsi F double aksen. Ya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, yang sebelah sini positif atau negatif, yang sebelah sini positif atau negatif. Tapi kita baru tahu yang X sama dengan setengah, F double aksen X sama dengan 0. Nah, gimana mencari tahunya? Ya udah buat ini setengah. Nah, pakai titik uji. 0 kan di sini ya. Ambil titik uji di sini. Saya mau tahu yang sebelah sini positif atau negatif. Ambil titik ujinya misalkan 0. 0 dimasukkan hasilnya negatif. Nah, sedangkan yang di sini 1. Kalau 1 saya masukkan di sini 12 ke 1 12 kurangi 6 hasilnya 6 positif. Nah, artinya apa? Artinya di sini dia cekung atas. Di sini dia cekung bawah. Dari sini sampai sini dia cekung bawah, dari sini sampai sini dia cekung atas. Pada saat di setengah dia tidak bisa disimpulkan karena F double aksennya sama dengan 0. Pada saat X-nya di setengah, ya. Nah, sekarang kita terapin nih di sini. Kita terapin di sini. Berarti setengahnya saya masukkan ke sini aja ya. Setengahnya saya masukkan di sini. Ini misalnya setengah, ya. Ini saya hapus. Kenapa saya hapus? Karena sudah ada di sini. Ini grafik F. Ini grafik F double aksen X. Ya. Nah, sekarang setengah ini berapa nilainya? Nah, tinggal dimasukkan ke sini.
Sorry, ini ya. Oh, sama. F setengah berapa? F setengah. F setengah berapa? Coba kalau F setengah berarti 2 kali 1/8 ya. 2 kali 1/8 berarti berapa? 1/4 dikurangi 3/4 ya. Terus dikurangi 6 ya, tambah 7. Berapa itu? Min 2/4 ya. Min 2/4 berarti min setengah. Min setengah, min 6 tambah 7, 1. 1 kurangi setengah berarti setengah. Hasilnya positif. Berarti pada saat setengah, hasilnya fx-nya positif. Berarti di atas sumbu X. Berarti di sini. Nah, misalkan di sini. Yang tadi, 2 tadi hasilnya negatif di sini ya. Berarti kurvanya itu pasti lewat titik ini, dan lewat titik ini. Kau tahu, Pak? Ya, kan kita udah masukkan tadi. Pada saat min 1, fx-nya 14. Oke, di atas sumbu X. Misalkan saja di sini. Pada saat 2, fx-nya min 21. Berarti di bawah sumbu X. Sebut saja di sini. Pada saat setengah, fx-nya setengah. Hasilnya di atas sumbu X. Karena setengah itu positif di sini. Berarti kurvanya pasti lewat ini, dan ini. Ya. Nah, sekarang coba tadi fx-nya apa? F aksen x-nya tadi. Kalau saya gambar ulang lagi di sini. F aksen x-nya pada saat ini min 1, pada saat ini 2. Ini positif tadi ya, positif, ini negatif, ini positif. Gitu ya. Berarti artinya apa? Di sini dia naik. Di sini juga naik. Di sini dia turun. Nah, perhatikan ya. Identitas ini perlu ya. Ini F aksen, ini F double aksen, perlu ya. Kalau nggak ada ini, bingung. Ini maksudnya ngomongin apa? Min plus ini ngomongin kenaikan, monoton naik, monoton turun, atau kecekungan, cekung atas atau cekung bawah. Nah, jadi informasi, oh ini F double aksen, ini F aksen, ini Fx, ini perlu di state, perlu disebutkan. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini lagi. Tadi katanya dari min tak hingga sampai min 1 dia naik. Berarti dari sini sampai sini dia naik. Naiknya berarti bisa begini, cekung bawah, atau bisa begini, cekung atas. Nah, padahal kecekungan udah kita cari kan. Ternyata dari min tak hingga sampai setengah dia cekung bawah. Dari min tak hingga sampai setengah dia cekung bawah. Berarti sampai sini, bahkan sampai sini dia tuh cekung bawah. Berarti sini naik, tapi cekung bawah. Nah, yang mana kira-kira? Naik tapi cekung bawah berarti yang mana? Gini kan? Nah, ya. Ini naik dan cekung bawah. Betul ya? Nah, terus dari min 1 sampai 2, katanya dia turun. Nah, turun itu berarti bisa cekung bawah gini, atau bisa cekung atas gini. Nah, kita udah cari tadi kan? Dari min 1 sampai 2, min 1 sampai setengah, min 1 sampai setengah, min 1 sampai 3, dia cekung bawah. Ini kan min tak hingga bahkan, sampai sebelah sini tuh, sampai min tak hingga sampai setengah itu dia cekung bawah. Berarti dia min 1 sampai 2 turun dan cekung bawah. Gimana tuh? Turun cekung bawah. Berarti turun cekung bawah gini bener nggak? Ini turun cekung atas ya. Turun cekung bawah gimana? Begini kan? Ya. Berarti turun cekung bawah. Ini turun dan cekung bawah. Nah, kira-kira begini. Turun dan cekung bawah. Ya. Terus dari setengah sampai 2, setengah sampai 2 katanya masih turun. Ya. Masih turun berarti bisa aja turunnya begini. Kan harus lewat titik ini ya. Bisa aja turunnya begini. Nah, kalau begini berarti cekung atas ya. Atau bisa aja turunnya begini. Cekung bawah. Nah, kita lihat di sini. Dari setengah sampai ke sana itu dia cekung atas. Berarti setengah sampai 2 ini turun dan cekung atas. Turun cekung atas berarti gimana? Turun cekung atas berarti gimana? Turun cekung atas berarti gini. Nah, gitu ya. Turun cekung atas. Terus dari 2 sampai tak hingga katanya naik. Naik itu berarti bisa begini cekung bawah atau bisa cekung atas. Padahal dari sini setengah sampai tak hingga itu cekung atas. Oh, berarti naik dan cekung atas. Naik dan cekung atas berarti gimana? Naik cekung atas. Nah, begini ya.
Nah, ini gambarnya kurang mulus ya, ada kayak seolah-olah patah, ini harusnya mulus. Harusnya kalau boleh saya gambarkan ulang, gambarnya harusnya gini. Ini, terus. Nah, jadi di sini ada perubahan kecekungan. Di sini, dari sini sampai sini. Nah, ini. Nah, turun dan cekung bawah di sini. Terus yang ini turun cekung atas. Nah, di mulus gambarnya harusnya. Jadi ini kan seolah-olah patah ya. Nah, harusnya mulus. Karena kalau patah itu dia pasti titik belok. Dia tidak bisa diturunkan di situ. Nah, ini bisa diturunkan. Yang ini bisa diturunkan. Nah, ini bisa diturunkan nih. Sepanjang garis ini bisa ada turunannya semua ini. Ya, karena mulus dia. Nggak patah. Ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi, tahu ya. Kalau kita simpulkan sekarang apa nih? Pelajaran hari ini kita udah belajar apa nih? Pertama, ya, fungsi itu akan naik kalau apa? Jika f aksennya lebih besar dari 0, ya. Terus fungsi itu akan turun jika f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, ini fungsi naik, fungsi turun. Sekarang kalau kecekungan gimana? Fungsi itu akan cekung ke atas kalau apa? Jika apa? Fungsi itu akan cekung atas jika apa? Jika f aksennya naik. Nah, f aksen naik itu apa? Kalau f double aksen x-nya lebih besar dari 0. Cekung atas. Nah, ini f cekung bawah kapan? Kalau f aksennya turun. F aksen turun kapan? Kalau turunan pertama dari f aksen kurang dari 0. Nah, ini kesimpulan kita hari ini. Nah, terus misalkan kurang yakin, masa sih gambarnya gitu? Nah, kita bisa coba gambar, ya. Kita bisa coba gambar. Saya udah pernah minta kalian ya untuk install GeoGebra. Ini silahkan diinstal yang ini. Nah, kita gambar nih. Kita masukkan Y sama dengan apa nih? 2x pangkat 3 ya. 2x pangkat 3 ya. Terus dikurangi 3x kuadrat dikurangi 3x kuadrat dikurangi 12x kurangi 12x terus ditambah 7. Nah, tuh gambarnya udah jadi. Karena kekecilan, kita kecilin dulu, kita besarin. Nah, lihat ya. Lihat. Dari 0 sampai ini min 1 ya. Tadi kan min 1 ya. Min 1 sama 2 tadi kan. Coba kita cek. Kita cek dulu stasionernya. Stasionernya tadi di mana? Stasionernya tadi ini di min 1 dan di 2. Coba. Nah, ini anggap aja min 1. Ini memang min 1 ya. Kalau kita perbesar, dia pasti min 1. Mau diperbesar? Coba. Nah, itu ya. Ini lihat angka min 1-nya di sini. Ini saya geser. Nah, kan? Ini pas di sini kan, di garis sini lurus ini. Jadi kalau ini saya tarik ke atas. Nah, pas di min 1 ya. Min 1 dan di 2. Di 2, ini garisnya yang ini. Coba saya geser lagi. Nah, ini pas di 2. Oke, stasionernya berarti di min 1 dan 2. Nah, sekarang apalagi yang mau kita cek tadi? Yang mau kita cek ternyata dia naik dari 0 sampai min 1 dan cekung bawah.
naik dari 0 sampai min 1 dan cekung bawah. Coba kita lihat. Nah, naik kan dia? Ini naik dan cekung bawah sampai min 1. Ya, 0 sampai min 1. Kan min 1 kan di sini kan? Jadi dari sini sampai sini dia cekung bawah dan naik. Ya, terus habis itu apa lagi? Dari min 1 sampai setengah dia cekung bawah dan turun. 0 sampai setengah dia apa nih? 0 sampai setengah dia turun dan cekung bawah. 0 sampai setengah. Nah, lihat, ini setengah nih di sini. Ya. Dia turun dan cekung bawah. Nah, turun dan cekung bawah. Ya. Nah, terus habis itu apa lagi? Dari setengah sampai 2 dia turun dan cekung atas. Dari setengah sampai 2 dia turun dan cekung atas. Ini setengah di sini, cekung atas. Nah, ini. Ya. Cekung atas. Terus habis itu apa lagi? Dari 2 sampai tadi enggak naik cekung atas. 2 sampai tadi enggak naik cekung atas. Ini 2 grafiknya naik dan dia cekung atas. Nah, gitu ya. Jadi dari sini kalian sudah bisa, mulai sekarang kalian sudah bisa menggambar fungsi polinom. Kalau dikasih fungsi polinomial pangkat 4, ya, pangkat 3, pangkat berapapun kalian sudah bisa gambar, bisa tahu dia naik di mana, dia naiknya itu cekung atas atau cekung bawah, ya. Nah, kayak tadi prosedurnya. Prosedurnya gimana? Ya, kamu harus cari dulu f aksennya, ya. Terus kemudian cari f double aksen, kemudian cari fx-nya supaya tahu ini di atas atau di bawah sumbu x. Ya, ini dia. Jangan-jangan naiknya begini di bawah sumbu x. Nah, kan bisa aja gambarnya gini kan. Begini, nah begini. Ini di bawahnya sumbu x. Ini kan. Nah, untuk mengetahui itu gimana ya? Masukkan aja ke fx-nya. Min 1 berapa? 14. Oh, berarti pasti di atas. Ya, pada saat 2 berapa? Min 21. Oh, berarti pasti di bawah. Nah, jadi makin jelas. Oh, gini. Nah, gitu. Ya. Ada pertanyaan nggak? Fungsi naik dan fungsi turun. Turunan kedua dan kecekungan. Udah ya. Nah, pertanyaannya mungkin ini ya. Kenapa kalau cekung atas dia f aksennya naik? Nah, kalau tadi kan f naik karena f aksennya lebih besar dari 0. Kalau yang ini tadi, tar. Yang mana? Yang ini ya, tar. Tadi kan saya jelasin ya. Tadi saya jelasin yang ini. Nah, yang ini. Nih, tadi kan f naik, kenapa f aksennya lebih dari 0? Saya jelasin tadi kan. Karena kalau dia naik, maka f aksennya itu atau kemiringan garis singgung di sepanjang kurva itu selalu miring ke kanan. Kalau miring ke kanan, itu f aksennya selalu besar dari 0. Nah, oleh sebab itu, kalau f naik, f aksennya lebih besar dari 0. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kalau cekung ke atas, f aksennya naik? Kenapa nggak cekung ke atas itu f aksennya turun? Nah, coba lihat. Coba lihat gambar ini. Ini cekung atas, ini cekung bawah. Ya, perhatikan. Ini cekung atas ya. Nah, perhatikan. Ini f aksennya apa nih? Kalau miring ke kiri ini apa nih f aksennya? Negatif. Ya, negatif. Semakin dekat ke stasioner sama dengan 0. Terus ke sana, miring ke kanan positif, positif, positif. Nah, perhatikan. Berarti dari negatif, ya, terus ke 0, terus ke positif. Nah, itu naik atau turun tuh? Naik kan? Apa yang naik tadi? F aksennya kan? Pada saat di sini F aksennya negatif. Pada saat di sini F aksennya masih negatif. Pada saat di sini F aksennya 0. Pada saat di sini F aksennya positif. Di sini positif. Di sini positif. Jadi F aksennya tadi kan yang naik dari negatif ke 0 ke positif. Ya, berarti F aksennya naik. Nah, oleh sebab itu kalau dia cekung ke atas, maka F aksennya naik. Ya, sama. Cekung bawah juga gitu. Saya jelasin di sini. Nah, cekung bawah itu gimana? Gini kan? Nah, cekung bawah gini. Sekarang, kalau cekung bawah berarti kan, kalau ada titik di sini, maka ini F aksennya apa? Positif. Kalau ada titik di sini, F aksennya masih positif, karena miring ke kanan. Kalau di sini, masih positif. Pas di sini, 0. Ya kan? Karena stasioner ya, berarti gradiennya 0. Ya, kemiringannya 0. Kalau di sini, dia jadi negatif. Titik di sini, negatif. Titik di sini, negatif. Ya, miring kiri terus. Jadi, dari positif ke 0, terus ke 0 ya, terus ke negatif. Nah, jadi, ini apa? Naik atau turun ini?
Turun. Apanya yang turun? F-aksennya tadi kan? F-aksennya berubah kan? Menurun kan? Nah, jadi kalau fungsi cekung ke bawah, maka F-aksennya akan menurun. Jadi F-aksennya menurun. Ya. Ini yang tadi, ya, karena dia F-nya naik, berarti F-aksennya naik, berarti turunan pertamanya harus lebih besar dari 0. Turunan pertama dari F-aksen, ya, berarti turunan kedua. Ya. Ini juga F-aksen menurun, berarti turunan pertama dari F-aksen. Turunan pertama dari F-aksen adalah F double aksennya kurang dari 0, kalau dia cekung ke bawah. Gitu ya. Nah, ini gambarnya. Ini beda fungsi ya. Ini coba kalian cek, ini kerjakan. Ya. Jadi kan saya sudah ngerjakan yang ini ya. Saya sudah ngerjakan yang ini, contoh yang ini. Ya. Coba kalian kerjakan yang ini. Nah, tanpa penjelasan saya. Jadi digambar, ini F aksen, ini F double aksen, mana fx-nya, ini fx-nya. Ya, gitu. Ini juga dicoba. Ya. Ini G aksen. G aksen tujuannya mencari dia naik apa dia turun. Nah, ini berarti kalau dari sini apa artinya? Negatif, berarti dari min tak hingga sampai min 1 dia fungsinya turun. Dari min 1 sampai 1 dia fungsinya naik. Dari 1 sampai tak hingga dia fungsinya turun. Nah, harus bisa bacanya. Dari sini, dari min tak hingga sampai min akar 3, dia negatif nih G double aksennya. Berarti dia cekung bawah. Di sini cekung bawah, di sini cekung atas, cekung bawah lagi, cekung atas lagi. Nah, ternyata kalau digambar begini. Bagus. Ya. Nah, sekarang titik belok. Titik belok itu apa? Nah, ini. Ya. Titik terjadi perubahan cekung atas dan cekung bawah itu disebut titik belok. Jadi kalau ada cekung atas berubah jadi cekung bawah, maka dia namanya titik belok. Ini juga, ini cekung bawah berubah jadi cekung atas, dia titik belok. Ya. Ini juga jadi cekung, ini cekung bawah, ini cekung bawah. Inflection. Perubahan cekungan. Oh iya, berubah ya. Ini cekung atas, ini cekung bawah. Kan berubah. Dari cekung atas ke cekung bawah. Ya kan, berarti ini titik belok juga. Ini juga dari cekung bawah ke cekung atas. Ini juga titik belok harusnya di sini. Oh, enggak ya. Ini cekung bawah, ini juga cekung bawah. Berarti ini bukan titik belok ya. Ini cekung bawah, ini cekung atas. Nah, ini titik belok. Gitu ya. Nah, bedanya sama titik stasioner apa? Kalau titik stasioner perubahan dari naik, fungsi naik ke fungsi turun. Nah, ini kan fungsi naik, fungsi turun. Ini fungsi turun, fungsi naik. Nah, ini titik stasioner. Ada titik stasioner, sekarang kalian sudah kenal sama namanya titik belok. Kalau titik belok itu apa? Titik perubahan kecekungan. Dari cekung naik, cekung ke atas berubah jadi cekung bawah. Dari cekung atas berubah cekung bawah. Cekung atas, ini cekung bawah, ini cekung atas. Nah, itu titik belok. Kalau titik stasioner, ini naik, berubah jadi turun jadi fungsi naik. Gitu. Ini fungsi turun, fungsi naik. Nah, stasioner nggak ini? Fungsi turun, fungsi naik. Ini stasioner nggak? Stasioner nggak ini? Enggak. Kenapa? Karena stasioner itu F-aksennya harus lebih besar sama dengan F-aksen X-nya harus sama dengan 0. Ini kenapa nggak stasioner, Pak? Karena ini gradien garis singgunya nggak mungkin mendatar gini kan. Ini titik apa? Titik singular ini. Kenapa? Ya bayangin aja ini garis singgungnya tarik. Nah, garis singgungnya kalau dari arah kurva yang ini garis singgungnya negatif miring ke kiri. Tapi kalau dari arah kurva yang ini garis singgungnya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, nah, miring ke kanan. Ya, jadi ini di sini garis singgungnya miring ke kiri atau miring ke kanan? Bingung kan? Nah, kalau bingung itu berarti dia titik singular. Artinya apa? F aksennya ini pasti nggak ada. Ya. Gitu. Ini ada pertanyaan nggak? Ekstrim lokal dan ekstrim pada interval bukan. Nah, nanti ini saya kirim di grup, silahkan dipelajari ya. Dibaca-baca. Ada pertanyaan atau enggak? Kalau nggak ada kita akhiri. Ntar saya lihat percakapan dulu.
Mungkin ada yang chat. Di mana Hansel? Udah paham? Hansel sama Monica? Paham sekali? Bisa lah, Pak. Bisa, oke. Nggak ada pertanyaan ya? Saya akhiri ya. Ingat terus absen ya. Untuk syarat ikut UTS, absennya tanpa saya suruh harus diisi sampai week 7. Ya, kalau kurang dari 80% nggak boleh ikut UTS. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak.